Oke, kali ini saya akan bahas Muhammad Al-Qasim atau Muhammad Qasim yang mengaku bahwa dia bermimpi dipaksa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi Imam Mahdi. Dipaksa, disuruh atau diwejangi agar menjadi Imam Mahdi di akhir zaman ini. Dan itu tentu saja itu pengakuan sebuah klaim yang tidak dibenarkan ya. Lalu siapa yang mau mengakui hanya dengan berdasarkan mimpi? Dan ini saya akan sebutkan fakta-fakta tentang Imam Mahdi yang didasarkan pada hadis yang mungkin perlu untuk diketahui. Bahwasanya Imam Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi, yang artinya Al-Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk. Jadi Imam Mahdi itu bisa menjadi nama seseorang atau bisa menjadi status seorang ya. Jadi Imam Mahdi ini rancu, bisa jadi ini orang biasa atau bisa jadi juga itu adalah Nabi Isa alaihi salam yang turun di akhir zaman. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan kalau Imam Mahdi itu tidak lain hanyalah Nabi Isa. Jadi yang disebut Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sini bukan, kalau kita tidak percaya adanya Imam Mahdi, kedatangan Imam Mahdi, bukan berarti kita tuh kufur ya. Jadi bukan termasuk cabang dari rukun keimanan ya. Jadi kita tidak percaya itu boleh-boleh saja. Apalagi perkara Imam Mahdi ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan hadis Bukhari pun tidak menyebutkannya. Hadis Bukhari yang jumlahnya 7008 itu tidak menyebutkan satupun nama Imam Mahdi itu ya. Jadi karena itu saking pentingnya ya, namanya orang di akhir zaman, pemimpin di akhir zaman itu kan penting. Harusnya itu disebutkan dalam Al-Quran kalau itu memang penting. Karena sebuah dabbah, yaitu binatang melata saja disebutkan dalam surat An-Naml itu. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an karena itu penting. Dan itu fakta tentang Imam Mahdi secara global. Dan selanjutnya bisa baca di buku-buku ensiklopedia tentang akhir zaman. Dan juga berhati-hatilah terhadap ustadz-ustadz yang sukanya cocok logi. Dia sukanya cocok logi kemudian dikait-kaitkan sama hadis-hadis ya, kejadian zaman sekarang dikaitkan sama hadis. Jadi sehingga mereka seakan-akan sudah mengalami hidup di akhir zaman, padahal ya belum tentu akhir zaman. Salah satu ustadz cocoklogi yang paling populer adalah Ustadz Rahmat Baikuni. Itu profesornya cocoklogi ya, suka mencocok-cocokkan dalil dengan data. Udah cukup sekian saja. Wallahu a'lam bishawab.